astaga ini ciuman di mana-mana ya, dan buat mereka itu sesuatu yang biasa aja gitu. Jadi kalian bisa bayang dong ya, aku yang baru lulus SMA dari daerah terus ngeliat hal kayak gitu kan kayak oh my god gitu ya, kok seru. Pas aku lihat kok cewek-cewek di sana alisnya pada rapi-rapi semua ya, aku pikir itu bawaan lahir mereka loh, asli. Aku kayak aku juga pengen dong terlahir dengan alis rapi itu ya kan. Yang bikin aku shock itu adalah satu, dari segi harga itu bisa lebih murah daripada air mineral. Gak selalu ya teman-temannya, karena kan dia punya jenis-jenisnya juga, tergantung kita beli di mana dan lain sebagainya. Tapi bisa menemukan harga vodka jauh lebih murah daripada air mineral itu kayak wow. Kalau dibentak, kalian mesti bentak balik. Dijamin mereka langsung ciut alias calm down atau tone down. Cik, welcome back to my YouTube channel Clara UK. Jangan lupa ya, keep support my YouTube channel dengan cara like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Dan yang terpenting, subscribe juga. Oh iya, jangan lupa juga follow my Instagram @clara_UK. Nah, kali ini tuh aku mau sedikit sharing sama kalian masih tentang negara yang ya bisa dibilang superpower lah ya, nggak bisa dipungkiri ya kan. Teman-teman juga pasti udah tahu karena banyak juga yang mengenal Clara UK ini karena pernah berkuliah di negara tersebut. Apalagi kalau bukan Rusia. Oke, kali ini aku pengen sharing tentang shock culture di Rusia. Ini beberapa poin yang aku bahas ini teman-teman pasti banget temui. Dan kebetulannya banget saat aku pertama kali menginjakan kaki ke Eropa Timur, tepatnya di negara Rusia, lebih tepatnya kota Moskow ini, beberapa hal ini aku temui dan jujur aku sendiri tuh sempat shock ya, karena ya mohon maaf nih, harap-harap maklum ya teman-teman, aku kan emang besarnya dan juga sampai SMA itu di daerah kan, di Maluku, dulunya itu di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, kalau sekarang sih Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Setelah itu aku SMA-nya itu di kota Ambon, jadi kayak melihat culture yang beda negara, beda benua itu ada beberapa hal yang benar-benar bikin aku tuh kayak kaget banget. Oke, kita langsung aja nih. Shock culture pertama di Rusia adalah yes, cipokan alias ciuman teman-teman. Jadi waktu aku pertama kali ke sana itu ya, kan kita sering banget ya naik namanya MRT. Kalau di Rusia itu namanya metro ya, atau mungkin subway lah di negara lain disebutnya, underground ya, jadi public transportation. Dan ya kalian tahu lah pasti mungkin pernah dengar sebelumnya juga. Singkatnya itu metro Rusia itu kan punya kedalaman yang luar biasa, dan eskalatornya juga benar-benar sepanjang itu teman-teman. Jadi waktu pertama kali aku experience menggunakan MRT atau metro di sana itu, sepanjang eskalatornya itu aku pasti ngelihat orang ciuman. Bukan cuma di eskalatornya loh ya, tapi di metronya juga sama. Jadi kayak astaga ini ciuman di mana-mana ya, dan buat mereka itu sesuatu yang biasa aja gitu. Jadi kalian bisa bayang dong ya, aku yang baru lulus SMA dari daerah terus ngeliat hal kayak gitu kan kayak oh my god gitu ya, kok seru. Itu salah satu shock culture yang aku temui pertama kali waktu aku di Rusia. Yang kedua adalah alis mereka itu benar-benar rapi banget ya, entah itu di wax atau dicukur, tapi mereka sangat memperhatikan penampilan mereka, salah satunya tuh lewat alisnya. Yang aku lihat dan notice ketika berada di metro Rusia itu, khususnya di eskalatornya itu, juga saat aku di eskalatornya itu aku benar-benar perhatiin banget orang-orang Rusia, selain cakepnya, selain hidungnya yang seperti permancung ya kan, wajahnya yang tirus, kulitnya yang putih. Pokoknya nggak bisa dipungkiri orang Rusia itu menurut aku cakep-cakep dan cantik-cantik ya pastinya. Yang aku notice dari cewek-cewek Rusia itu adalah alisnya yang super rapi. Jujur waktu aku SMA itu aku nggak pernah namanya make upan, ngalis, pakai lipstick dan lain sebagainya, enggak. Bener-bener cuman moisturizer dan that's all. Bahkan untuk bedak pun masih pakai bedak baby. Itu sampai lulus SMA kayak gitu loh ya. Jadi kayak pas aku lihat kok cewek-cewek di sana alisnya pada rapi-rapi semua ya, aku pikir itu bawaan lahir mereka loh, asli. Aku kayak aku juga pengen dong terlahir dengan alis rapi itu ya kan.
Dan kenapa aku bisa menyebutnya seperti itu, karena yang aku lihat bukan cuma alis para cewek-cewek yang udah dewasa, tapi yang masih kelihatannya belia pun juga sama, alisnya rapi. Ternyata setelah aku beberapa saat di sana, beberapa lama lah ya, kayak udah mulai berinteraksi, udah punya teman Rusia juga, akhirnya aku tahu bahwa itu adalah one of many ya, their secret beauty. Jadi rahasia kecantikan alasan itu benar-benar mereka memperhatikan alis. Alis yang aku maksud bukanlah ngalis yang benar-benar sampai tebal banget, itu enggak juga. Tapi mereka keep it rapi. Jadi kayak entah dicukur, entah di waxing atau apapun lah itu ya. Yang pasti dibentuk sedemikian rupa sehingga jauh lebih rapi. Jadi walaupun mereka nggak make upan, bukan tipikal yang suka dandan dan make upan tebal, tapi alis mereka tuh udah pasti rapi di Rusia. Itu mostly aku lihat kayak gitu. Yang ketiga, makan pakai garpu. Ketika aku udah mulai berinteraksi punya teman Rusia, udah mulai kuliah juga ya, di kelas aku itu aku satu-satunya orang asing, apalagi dari Indonesia, ya bukan cuma aku doang. Jadi rata-rata teman aku pasti asli Rusia ya. Kalau nggak Rusia mungkin dari pecahan Rusia juga, masih ya sekitar situlah. Saat kita makan di kantin, entah itu makan pagi atau mungkin siang dan lain sebagainya, aku tuh perhatiin mereka itu ya, bahkan teman-teman aku yang di asrama pun, mereka makannya walaupun menunya nasi nih ya, pasti makannya pakai garpu. Jadi kayak sendok di sana tuh bisa dibilang makan gaji buta kali ya, hampir nggak dipakai gitu loh. Jadi kalau dipakai pun sendok itu untuk sup, bukan untuk makan makanan lain kayak apalagi nasi. Jadi kayak buat aku, dan aku yakin teman-teman Indonesia lainnya juga, kita yang terbiasa makan apa pakai sendok ya, garpu itu kayak nomor 2 atau bahkan nomor 3. Kalau di sana tuh bakal jadi nomor 1. Jadi makan nasi, kalian bisa bayangin aja makan nasi pakai garpu, terus itu tangan kanan, tangan kirinya itu pegang roti, atau sebaliknya kalau mereka emang lebih luas dengan kiri, terbiasa dengan kiri, mungkin kanannya tuh dipegang yang dipegang adalah roti. Jadi itu kayak salah satu yang bikin aku juga kaget ya, wah ternyata agak berbeda ya. Tapi setelah aku coba nih teman-teman ya, ternyata dengan makan nasi menggunakan garpu itu membuat nafsu makan kita tuh lebih porsi makan kita pun akan jadi berkurang, karena kan mungkin lebih ribet ya, saat kita suap pun itu kan lebih sedikit ya yang keambil, jadi mungkin itu yang membuat kita jauh lebih cepat kenyang juga, sehingga porsinya tuh jauh lebih kecil. Jadi mungkin bisa jadi tips buat teman-teman yang pengen diet juga nih, bisa menggunakan salah satu shock culture yang aku temui sebagai tips untuk diet kalian. Keempat, vodka connecting people. Vodka ini adalah khas mereka juga, yang kayaknya orang kalau kenal Rusia pasti langsung mikirnya vodka salah satunya, selain Mr. Putin lah ya, atau mungkin beruang merah dan lain sebagainya. Dan yang bikin aku shock itu adalah satu, dari segi harga itu bisa lebih murah daripada air mineral. Gak selalu ya teman-temannya, karena kan dia punya jenis-jenisnya juga, tergantung kita beli di mana dan lain sebagainya, tapi bisa menemukan harga vodka jauh lebih murah daripada air mineral. Itu kayak wow. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin karena tuntutan cuaca yang cukup ekstrim di sana, winternya super duper ya kan, jadinya orang itu untuk menghangatkan tubuh, salah satu yang dipakai adalah vodka itu diminum gitu kan. Dan mungkin karena udah terbiasa juga di sana, jadinya kayak sampai dosen-dosen aku ya, para dokter sekalipun itu, mereka mungkin malamnya konsumsi vodka, atau mungkin subuhnya sebelum berangkat kerja, atau aku nggak paham kapan diminumnya, tapi itu di area kampus pun saat dosen ngajar pun tuh kadang kecium banget vodka mereka gitu kan. Nah kalau di kita kan kayak, loh kok bisa seorang pengajar gitu kan, dokter, saat ngajar di lingkungan pendidikan malah bawa vodka, bawa alkohol, itu kan kayaknya nggak boleh ya. Tapi di sana itu emang nyatanya seperti itu. Ada, aku nggak ngomong semua ya, aku nggak menyamaratakan, tapi ada case seperti itu. Dan ini nggak cuma di tempat aku doang, atau nggak cuma aku ngerasain doang, tapi kakakku juga ngerasain. Jadi ini aku bisa share dari pengalaman aku. Ya itu merupakan hal yang cukup bikin kita shock juga. Yang kelima, shock culture-nya adalah di gereja di Rusia itu teman-teman nggak ada kursi. Kebayang dong kalau gereja ibadahnya 2 jam, misalnya 2 jam, berarti itu Jumatnya berdirinya 2 jam. Kebayang kan? Nah aku juga pernah tentunya sih pernah ya, berulang kali pastinya, ke salah satu gereja katedral, namanya itu White Church, kalau di kota Moskow. Itu kalau kalian masuk, di dalam gereja itu benar-benar kosong melompong. Banyak sih sebenarnya pernak-perniknya, cuman yang aku maksudkan kosong adalah tuh nggak ada kursi. Kalian nggak akan jumpa kursi di sana selain
2 kursi untuk sang ratu dan raja. Tapi karena berhubung kursinya kan bukan lagi zaman kerajaan ya, jadi kayak kursi itu hanya dipajang, diberi pembatas juga, jadi kita cuma sekedar lihat doang. Dan sejarahnya kurang lebih seperti itu. Yang boleh duduk di situ adalah ratu dan rajanya aja. Bahkan Mr. Putin pun sendiri teman-teman kalau ke gereja beliau harus berdiri. Beliau tentunya punya tempat yang khusus. Kalau dari tempat misalkan altarnya di sana nih ya, kita berdiri di sini tuh Mr. Putin tuh berdiri di sebelah sininya. Berarti kanan aku atau kirinya dari altar berdiri. Jadi di sana tuh gereja nggak ada kursi. Yang keenam, kalau dibentak, kalian mesti bentak balik. Dijamin mereka langsung ciut alias calm down atau tone down. Di sana nih ya, orangnya kan emang orang-orangnya tuh dingin, kayak hampir jarang senyum bener. Tapi kalau mereka udah istilahnya udah kenal kalian, itu mereka bener-bener care banget, perhatian banget. Dan itu udah kayak dianggap saudara aja gitu loh. Jadi bener-bener apa ya, orang Rusia itu kelihatannya sih keras banget, tapi sebenarnya kalau mereka udah benar-benar kenal sama kita, tahu mereka tuh benar-benar lembut dan apa ya, penyayang sih kalau menurutku ya. Tuh. Tapi ini ya buat teman-teman yang mungkin nggak tahu, pertama kali ke sana nanti kalian akan merasakan bahwa orang Rusia itu benar-benar kok keras banget ya orang-orang di sana ya. Cara ngomongnya aja tuh kayak ngebentak-bentak orang gitu loh, kayak marah-marah. Padahal enggak, mereka emang ton atau nada ngomongnya tuh kayak gitu, pembawaannya emang kayak gitu teman-teman. Jadi kalian nggak perlu shock, nggak perlu panik nih ya buat teman-temannya. Tapi dulu aku kayak gitu juga sih, sempat yang kaget kan, kayak buset nih orang ngomong apa mau perang gitu, ngajak perang gitu kan, karena saking kerasnya mereka ngomong dengan ton yang kayak gitu. Nah saat mereka ngomong gitu aku kayak agak dibentak nih ya. Terus aku awal-awalnya kan nggak paham, akunya kayak takut gitu kan. Tapi setelah aku tahu, aku bentak balik, mereka langsung kayak menciut gitu. Jadi mereka yang calm down. Jadi kalau kalian nanti menemukan case yang sama, kalau kalian dibentak pada kalian nggak salah, don't worry, kalian cukup kayak membalas atau merespon mereka dengan nada atau intonasi yang sama juga. Dijamin mereka pasti akan calm down, tone down. Oke? Yang ketujuh nih, jarang senyum. Oh no. Yang kedelapan, mereka itu kalau dipuji responnya langsung bilang makasih. Padahal mungkin kita nggak benar-benar minute gitu kan. Mereka tetap akan menjawabnya spasiba sebelum mereka merespon kata-kata yang lain gitu. Jadi kayak spasiba itu udah jadi template mereka yang pasti harus mereka respon dengan kata itu di yang paling utama gitu kan. Kalau kita dipuji, kadang respon kita kan suka yang agak apa ya, mungkin terlalu happy juga, jadi kayak spasiba большое. Kalau bahasa Indonesianya terima kasih banyak. Nah itu kalau mereka yang denger misalkan cuma yang dipuji cantik gitu ya, mereka akan yang kayak wow that's too much gitu loh. Spasiba большое itu kayak sesuatu yang bener-bener udah yang wah kayaknya tuh kayak bener-bener life changing mungkin kali ya. Jadi kayak spasiba большое itu buat mereka itu sesuatu udah yang gede, sementara buat kita kan kadang kayak sesuatu hal yang simpel pun kayak udah makasih banyak ya gitu kan. Jadi itu kayak ada hal atau respon yang berbeda antara kita orang Indonesia, aku yang mewakili dan teman-teman di Rusia seperti itu, dan itu juga sempat bikin aku shock. Dan yang terakhir 9 ya teman-teman, mereka sangat menghargai pemberian, entah itu besar, kecil, murah, mahal, bermerek atau enggak, mereka sangat-sangat menghargai pemberian tersebut. Ekspresi yang mereka keluarkan itu, respon yang mereka itu sungguh sangat apa ya, membuat orang yang memberikan hadiah itu kayak merasa sangat-sangat dihargai. Sangatnya sampai 3 kali loh, sangat dihargai ya teman-temannya. Beda menurut aku kalau sesama kita, karena ya ini aku nggak menyinggung siapa-siapa ya, tapi banyak yang aku temui kurang lebihnya seperti itu. Kalau kita memberikan sesuatu yang mungkin biasa aja, orang itu cenderung melihat merek atau kalau enggak langsung di convert, apa nih harganya, kok cuma segini doang gitu kan. Tapi kalau mereka itu benar-benar hal sesimpel apapun itu mereka benar-benar sangat yang appreciate dan benar-benar say thanks banget. Itulah beberapa shock culture yang aku temui di tahun-tahun awal aku berkuliah di Rusia, dan aku yakin teman-teman kalau kesana pun entah itu seminggu, kalian pasti akan menemui 1 dari 8 in general shock culture yang aku. Teman-teman kalau pernah dengar sebelumnya cerita teman-teman yang lain ya, yang pernah berkuliah atau mungkin pernah tinggal atau pernah bekerja atau mungkin sekedar liburan doang, kira-kira shock culture apa lagi, dan kalau kalian pengen konfirmasi boleh banget tuh tulis di kolom komentar ya. Next episode enaknya bahas apa lagi ya? Komen juga dong. Jangan lupa ya, keep support my YouTube channel ya.
Clara Yokate. Jangan lupa di subscribe, like, follow, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga follow my Instagram @Clara_Yokate. Okay, I'll see you on the next video guys. Bye-bye.